Detikers, selamat datang di Viral, program yang membahas isu-isu terkini dan lagi trending sosial media yang pastinya ya. Dan kali ini formatnya agak beda nih, kalau biasanya kita zoom-zooman sama narsum yang akan aku undang, kali ini narsumnya datang langsung, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, jadi narsum hari ini adalah seorang CEO dari Rio Renjana, yaitu kreatif, apa ya Mas? Kreatif Consultant. Ini udah dijawab langsung sama orangnya. Langsung aja nih, dia Mas Dwika Putra. Halo. Halo. Nah, ke situ Mas. Hai, kita sapa Detikers. Halo Detikers. Hai. Asik. Mas Dwika. Kenapa tuh? Grogi gue, nggak biasa di interview. Jadi Mas Dwika Putra ini adalah creative consultant. Betul. Dan juga content creator, bener nggak sih? Pernah. Pernah ya? Masih. Iya. Dan kali ini Mas Dwika ini nih kita datangkan ke sini tuh bertujuan untuk membahas platform atau sosial media yang lagi viral. Yaitu Clubhouse. Nah, iya, betul. Kan aktif nih kayaknya Bapak di sana. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Iya. Followers udah berapa Pak kalau saya boleh tahu? Wah, itu hanya angka lah. Followers tuh hanya angka, tapi 6.600. Oke, ujungnya tetap disebutin ya. 6.600. Kan tadi lu yang suruh gua ngecek. Oh iya sih, bener juga. 6.600 dalam jangka waktu berapa lama tuh? 10 hari. 10 hari? 11, ya, segitulah pokoknya. Oke, ini tuh masih baru banget ya si Clubhouse ini ya? Sebenarnya kalau dibilang baru, enggak. Udah beberapa bulan. Tapi kayaknya rame di Indonesianya baru mungkin 2 mingguan, 3 mingguan terakhir kali ya. Oh, berarti sebenarnya nih sosial medianya tuh udah ada running di luar negeri? Udah. Oke. Cuma memang kayaknya nyampe di Indonesianya agak telat. Mungkin waktu itu belum ada exposure gimana-gimananya. Terus waktu itu kalau nggak salah Elon Musk deh yang bikin rame pertama tuh. Di Twitter ya? Yes, di Twitter. Terus semua orang ngomongin. Terus habis semua orang ngomongin, Elon Musk ngepost lagi 2 kali. Pokoknya itu dia 2 kali tuh. Yang pertama yang dia sama Kanye kalau nggak salah. Yang kedua yang dia nge-tweet ke Presiden Rusia, Putin. Jadi 2 kali tuh kayak, wah orang baru cari tahu apa sih Clubhouse gitu. Terus baru rame, kayaknya di situ deh. Nah kalau misalnya Mas Dwika sendiri ikut kelas atau bikin kelas Clubhouse tuh sehari tuh bisa berapa nih katanya? Sampai gini, banget. Clubhouse tuh bukan cuma kelas. Kadang-kadang bikin room yang konyol-konyol juga bisa soalnya. Jadi nggak setuju kalau dibilang kelas, dia bilang room katanya. Room, oke. Kalau bikin sih paling sehari 1. Satu kelas? Sisanya join. JB-JB aja, bahasanya anak muda banget ya. JB-JB. Ya, JB-JB, join ke room orang. Kadang-kadang ada yang di-invite buat jadi co-host gitu. Kadang-kadang ada. Jadi ya, kalau yang saya bikin sendiri paling 1 kali sehari. Serius nggak sih kalau yang bikin sendiri? Kebanyakan enggak. Kalau yang bikin sendiri tuh kebanyakan nggak serius. Kebanyakan justru yang konyol-konyol. Pernah nggak ya gue bikin room serius? Oh pernah sekali. Gue bikin room serius sekali waktu itu gara-gara waktu itu kan ada si Panji itu kan teman juga udah dari berapa tahun, terus dia viral gara-gara yang tweet dia tentang 0044 itu kan. 0044 yang mana? Adalah dia ngomongin soal kerjaan lah gitu. Terus gue bilang, jam kerja. Sebenarnya lu mau nggak sih kayak ngobrol tentang itu gitu? Kenapa sih lu ngebahas itu gitu? Jadi gue ngobrol sama dia soal itu tuh serius banget tuh jadinya tuh. Tapi tetap dengan kekonyolan tetap gitu. Cuman ya itu kayaknya room paling serius yang gue pernah bikin sendiri deh. Itu paling serius tuh? Yang gue yang bikin sendiri ya. Okay. Tapi kalau yang dibikinin orang lain dan gue join, gokil sih. Gue salut, gue benar-benar salut dengan kekuatan orang-orang untuk bikin room yang serius gitu. Terus 24 jam kita cari tuh pasti ada room seriusnya. Dari yang bahas industri kreatif, industri marketing, industri influencers, kesehatan, agensi, saham. Selalu ada. Gue kayak gokil nih orang-orang. Gila sih. Hebat. Tapi nih ya, setelah beberapa lama main, 11 hari berarti ya main Clubhouse. Ya anggaplah 2 minggu deh biar 2 minggu lah ya, 2 minggu main Clubhouse. Bisa menyimpulkan nggak sih ini tuh platform apa? Atau nggak lebih condong mirip ke mana gitu? Dan apa perbedaannya sama sosial media yang udah ada nih sekarang? Mungkin kalau gue ada tiga hal mungkin yang paling bisa gue tarik. Yang pertama itu adalah saya suka selalu mensimetrikan atau mengkongruensikan antara dunia social media atau digital ke dunia nyata. Nah si Clubhouse ini paling dekat menurut saya adalah ke kayak festival
festival ide, festival pembelajaran yang kayak ada banyak panggung, ada banyak ruangan dari yang kecil sampai yang besar, pembicaranya macam-macam. Dan orang-orang bisa masuk dan keluar kapanpun ketika mereka ngerasa udah nggak cocok atau misalnya mereka ngerasa oke, gue udah dapet apa yang gue ingin dari room ini, cabut gitu. Makanya gue seneng banget ketika akhirnya si Clubhouse ini sendiri melengkapi nama mereka. Jadi Clubhouse _2 sekarang ada tulisannya drop in audio chat. Karena fokusnya adalah ke dropping in itu, di mana lo bisa masuk kapanpun, keluar kapanpun. Makanya kalau lihat bahkan tulisannya kan live quietly gitu. Live quietly. Sorry ya bos, duluan ya gitu. Ada tanda pisnya gitu, live quietly, karena ya kayak gitu. Menurut gue that's the first beauty of Clubhouse. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan misalkan Zoom atau misalnya lu pakai Zoom atau misalnya pakai Google Meet gitu. Lo harus ada invitation-nya, lo udah tahu siapa aja pesertanya dan lain sebagainya. Di sini because it's a drop in, you never know who's gonna come gitu. Jadi seru aja, bisa tiba-tiba lagi ngobrolin hal konyol, tiba-tiba kemarin nongol misalnya Pak Wisnu Tama. Waduh, bahaya nggak sih itu? Terus tiba-tiba ngomong misalnya kemarin ada Pak Triawan. Gitu. Kayak waduh, ini lagi bahasannya bubur diaduk apa nggak diaduk nih gitu. Iya. Kok tiba-tiba ada yang beginian gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi serunya di situ sih. Itu satu. Mungkin yang keduanya adalah bahwa kalau dibilang dibanding sosial media yang lain, di sini genuinitas, if there's such word ya, keaslian seseorang tuh diuji banget karena lo pakai audio. Banyak orang selama ini kalau di sosial media lain, mereka itu dalam tanda kutip ngumpet di balik anonymity, ngepost sesuatu, nge-tweet, nge-share, nge-comment anything tanpa pakai namanya nggak asli, nggak pakai foto, kita nggak tahu orangnya kayak gimana, cowok cewek pun kita nggak tahu, tua muda pun kita nggak tahu. Di sini karena pakai suara, ketika lo mau berkomen kayak dikasih kayak ya udah nih mic-nya, ngomong, ayo lo mau ngomong apa gitu. Kayak harus berani ketika emang pengen mengkonfront atau menambahkan sesuatu, lo harus berani untuk nih ngomong, ayo gitu. Nggak bisa cuman kayak ngetik, wah kan keyboard warrior gampang tuh gitu. Ini nggak bisa, lo harus ngomong dan lo harus siap ditembak balik. Karena in the now banget gitu. Karena itu kayak dua arah banget ya, bahkan nggak cuma dua arah, kayak bisa di feedback langsung gitu ya. Bener, ya itu dua arah. Iya gitu. bener. Bisa feedback, asalkan lo dikasih kesempatan jadi speakernya kan. Jadi ketika memang kayak misalnya Vianney ngomong sesuatu, saya nggak setuju gitu. Saya angkat tangan, dikasih kesempatan ngomong, saya akan konfront, tapi ketika saya ngomongnya kasar, ketika saya ngomongnya agresif, orang-orang yang lain bisa menilai saya secara langsung. Karena ada muka saya di situ, ada suara saya di situ. They can know exactly. Sedangkan kalau ngetik kan, iya benar. tinggal ngumpet di balik anonymity kayak seolah-olah gue free from all burden gitu, seolah-olah gitu. Belum lagi kalau pakai second account atau enggak akun palsu exactly. gitu ya. Nah si Clubhouse tuh saya senangnya dia beberapa kali bikin sesi dan dari merekanya sendiri bilang kita mau ini jadi tempat orang berbicara dan berdiskusi secara genuine, secara asli. Makanya tolong pakai foto asli, tolong pakai nama asli. Gitu. Bionya juga. Betul, itu menariknya. Oke. Gitu sih. Kalau poin ketiga saya lupa. Apa tuh? Jadi ntar aja. Oh baik, nanti kalau udah inget kabarin saya. Betul. Soalnya itu kreatifnya bilang yang lain. Oh oke. Siap. Thank you Mbak Kreatif. Nah, nextnya nih Mas, kan katanya harus memperhatikan tata bicara. Maksudnya kayak ini kan karena keasliannya ya. Apa sih hal-hal yang harus diperhatiin gitu loh? Oke. Saat kita memakai si Clubhouse ini. Nah, ini yang saya sukanya gini. Kadang-kadang mungkin karena sudah terlalu terbiasa juga ya. Kalau diingat-ingat awal-awal kayak my first social media was Friendster kalau lo tahu. Gue nggak tahu umur lo berapa, tapi kalau lo tahu pertama Friendster. Friendster jadi pertama kali kita berusaha tampil segue mungkin. Iya. Foto, nama seasli-aslinya pertamanya tuh. Terus baru mulai pakai waktu Friendster kan gue masih agak ale ya gitu. Iya sama, saya mulai juga pakai namanya Dwika Forever Friends apelah gitu. Sempat ada masanya lah gitu. Itu terus mulai. Tapi kemudian ada Facebook dan sebagainya. Ketika akhirnya Twitter, Instagram, kita bisa lihat bisa sejahat apa orang ngomong di sosial media. Iya gitu. benar. Jadi kalau dibilang harus jaga tata bahasa, sebenarnya sih bebas-bebas aja. Tapi yang harus diingat adalah selalu ada konsekuensi. Gitu. Selalu ada konsekuensi dalam arti apa? Apa yang kita omongin di Clubhouse, anggaplah itu seperti kita lagi ngomong di sebuah ruangan dan ada orang yang mendengarkan. They can take offense to that, they can be offended, mereka bisa nggak setuju, mereka bisa nyebarin itu ke orang lain dan lain sebagainya. Meskipun di Clubhouse nggak ada fitur ngerekam.
Oh itu nggak bisa ya? Nggak Aku ada. dengar-dengar. Belum ada fitur ngerekam, tapi Screen kenyataannya record gitu? pas di screen record, pas saya nyoba, ketika saya screen record, itu pertama ada notifikasi peringatan bahwa harus ada consent, kalau nggak bisa disuspend. Oh, oke. Dan berapa kali saya nyoba, malah sebenarnya suaranya nggak masuk. Tapi ada teman yang nyoba masuk, so I don't know how. Cuma intinya adalah harus diingat bahwa di balik gambar buletan kecil itu ada orang benerannya gitu. Iya. Itu yang harus kita kembalikan. Fitrah sosial medianya tuh di situ. Sosial media ini hanya mempermudah komunikasi di dunia nyata harusnya. Saya misalnya tadinya nggak bisa ketemu Vianney jauh-jauh, gara-gara saya ngomong di Clubhouse kita bisa connect. Ketemu That's how it's supposed to be for social media gitu. Jadinya harus ingat di balik avatar-avatar seukuran ujung kuku ini, Ujung kuku. jadi sekuku Iya, saya bener. kira-kira. Itu bener-bener ada orangnya gitu. Itu yang jangan sampai kita lupakan. Itu sih. Jadi kalau dibilang harus jaga tata bahasa gimana, saya sampah kok kalau lagi di Clubhouse tuh, kalau lagi bikin rumah bercanda, sampah. Nggak mungkin saya ngomong, iya selamat siang. Enggak. Oh nggak kayak webinar gitu ya? Lebih nyantai ya? It's a casual thing sometimes gitu. Dan ketika itu casual, saya akan pakai bahasa yang casual, pakai gua elu, pakai kadang-kadang keluar kata-kata yang emang ya kayak lagi di tongkrongan gitu. Oh oke. Dan yang penting orangnya juga tahu tujuan saya bukan nyakitin, sehingga dia juga tidak merasa tersakiti gitu. Karena kan ya emang Vianney kalau bercanda sama teman-teman gimana? Halo saya mau bercanda gitu kan? Ya, nggak mungkin. gitu. Langsung keluarin aja kan? Same thing di Clubhouse pun kayak gitu, asal selalu mindful dan quote unquote menyalakan critical thinking skillnya bahwa ada hal-hal yang emang serius, ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ada yang tidak perlu dibicarakan, ada yang niatnya nyakitin, ada yang niatnya bercanda. Itu pada akhirnya kan seperti itu. Harus hati-hati juga ya, karena banyak yang denger juga. Betul, dan terlihat kok semakin lama, karena sekarang kan lagi booming banget, rame banget gitu kan ya, pada bikin semua gitu. Terus kelihatan kok mulai ada yang membatasi ngomongnya sejauh apa, membatasi kalau lagi speaking tuh kelihatan ada data-data yang tidak dikeluarkan, ada tata struktur bahasa yang dijaga, kelihatan banget. Gitu. Ya sih, yang penting tahu nempatin diri aja. Ini kayak saya sekarang ngobrol sama Vianney gini kan, lebih santai. Kalau lagi pas ngajar webinar, pasti lebih serius. Kalau ketika lagi ngobrol sama teman-teman, pasti lebih nyablak lagi. Ya gitu, jadi know your places lah gitu. Itu aja sih. Jadi know your places sama kayak know your classes. Aduh, bisa dibilang kayak gitu nggak? Karena bisa kan sih. Beda kelas, beda audience tuh. Bisa lagi, bagus lagi Vianney nih. Yaudah. Oh my god. Sip. Dimarahin tuh udah. Apa pertanyaannya tadi? Kita sekarang dari tadi serius mulu Mas, kita belajar ini deh, main Clubhouse. Ya ayo. Kita buka ya, ayo. Gimana? Oke, sekarang kita praktek langsung. Jadi kalau misalnya kita masuk ke Clubhouse, kan begini ya modelannya. Tersedia banyak kelas. Room. Oke. Katanya, kata orangnya, ini timeline ini disebutnya hallway. Jadi kayak lorong gitu, terus lo pilih mau masuk room yang mana gitu. Oke, ini ada judul-judul misalnya kayak ruang tenang. Ini bahkan ada ruang tenang tuh kayak gimana ya Mas ya? Ruang tenang tuh kalau yang sering saya lihat lebih kayak tempat buat networking ya. Jadi orang masuk nggak ngomong apa-apa, terus mereka saling baca bio satu sama lain. Makanya kemarin sempat baca kayak, Clubhouse kenapa ya bionya CEO semua? Nah gitu. Itu pertanyaan aku, kenapa? Apakah harus aku punya all shop agar bisa menjadi CEO of gitu loh? Bagus. Enggak. Kalau menurut saya gini, menurut gue tuh gini, Avi. Bagaimanapun bio itu selalu adalah tempat untuk menjadi perkenalan pertama. Bio Twitter, bio Instagram, LinkedIn pun ada executive summary-nya dan lain sebagainya. So, memang tujuannya untuk memperkenalkan on the first glance. Cuma yang kemarin dicek itu kalau nggak salah Clubhouse tuh bisa sampai 5.000 karakter, which is the longest from all bio in social media right now ya, gitu. 5.000 gitu, itu panjang banget. Dan ketika ada 5.000 itu, kadang-kadang orang jadi mempertanyakan, ngapain ya? Gue nulis apa di sini ya? Gitu. Kemarin ada teman saya, dia nulis resep rendang di situ. Waduh. Emang buat bercandaan jadinya. Tapi kalau dari merekanya sendiri, jadi kan si Clubhouse ini suka banget founder-foundernya tuh bikin town hall meeting namanya. Jadi dia kayak menjelaskan sebenarnya vision mereka tentang Clubhouse ini mau dijadiin apa sih gitu. Nah mereka ngomong, kami harapannya dengan ngasih bio 5.000 karakter itu, orang bisa menceritakan siapa mereka sebenarnya. Karena apa? Di Clubhouse kita tidak bisa melihat apa yang mereka pernah bicarakan atau apa yang akan mereka bicarakan. Beda dengan misalnya di Twitter. Saya buka Twitter, misalnya
saya buka siapa lah si A gitu. Saya bisa lihat dia kemarin nge-tweet apa sih, terus kayak saya Ada bisa tahu. timeline-nya. Iya kan saya bisa cari tahu Iya. kan. Dia nge-post foto apa, dia nge-like foto apa aja saya bisa lihat gitu. Di Clubhouse itu nggak ada. Jadinya di Clubhouse itu hanya ada kita bisa melihatnya lebih ke arah mereka mau menceritakan diri mereka siapa gitu. Dan biasanya akhirnya itulah kenapa di encourage oleh co-foundersnya sendiri pun tulislah siapa diri kalian. CV masukin boleh nggak di situ? Ya terserah aja sebenarnya. Karena sejujurnya ya ini saya ngomong fair dan real. Saya kemarin memang lagi hiring, lagi nyari orang gitu. Oke. Jadi saya sering tuh masuk ke room-room yang ditulis Cek silent bio. room, kreatif gitu. Saya masuk, saya cek-cekin bio nih. Kalau ada yang menarik, coba gue follow dulu. Ada serius gitu. Oh, berarti selain buat sosial apa ya? Melakukan kegiatan sosial seperti ngobrol atau nongkrong online, itu juga bisa buat nyari networking. Bisa, Oh, oke, bisa oke, banget. oke. Karena apa ya? By the way, pada dasarnya semua social media bisa untuk networking. Itu pada dasarnya. Iya, iya. Asalkan kita tahu jalur dan caranya gitu. Apakah caranya dengan tiap hari mention semua CEO terus bilang, Pak saya bagi kerjaan dong Pak, bagi kerjaan. Jelas nggak bisa. Benar. Gitu. Jelas tidak bisa. Tapi di sini bisa showcasing skills, bisa showcasing at least ya, communication skills, bisa showing insights, ide apa yang kamu punya dan lain sebagainya. Sejujurnya bahkan 50% dari employee saya, dari timku saat ini di kantor, 50% kan timnya masih kecil ya, biar kedengeran gede, 50%. Oke, 50%. Oke. 50%-nya itu saya kenal di Twitter. Oh gitu. Iya, karena saya ngelihat mereka punya pemikiran dan insight yang menarik, saya ajak kerja bareng. Oh berarti ini tipikal bos-bos yang tracking ke sosial media ya guys? Aduh takut banget nggak sih? Saya hampir nggak peduli kalau orang yang ngelamar sosial medianya kayak apa. Tapi kebetulan yang 50% itu emang saya kenalnya di Twitter. Oh. Jadi saya tahu ide mereka, terus ketemu langsung. Beberapa tahun kemudian saya butuh orang seperti dia, saya akan langsung keingetnya dia. Jadi itu kan masuknya networking sebenarnya. Bener sih. Dari mutuals ya kalau anak sekarang bilang. Iya lagi mutual, ya udahlah. Nih aku tadi bisa ngepoin Mas Dwika. Nggak usah. Ini bionya benar ada CEO-nya ya, seperti kebanyakan bio-bio teman-teman di Clubhouse. Dan panjang banget Mas, gitu. Iya, karena Dan ini terintegrasi juga sama Twitter dan Instagram. juga Instagram. Betul. Itu penting loh. Integrasi ke Twitter itu di sini sebagai salah satu ide atau cara untuk kita tahu apakah memang ini genuine orangnya sama. Karena kan dia bukan cuman kita nulis, tapi memang harus di integrate as in ada API-nya yang dimasukin gitu. Bahwa kita beneran login via Twitter, kita login via Instagram. Jadi itu salah satu cara untuk tahu ini beneran orangnya nggak sih gitu. Paling enggak ini orang yang memang punya akses ke Twitternya dan ke Instagramnya si orang tersebut itu sih. Dan itu sengaja saya tulis kalau saya ditanya kenapa bio-nya saya tulis sepanjang itu. Iya. Simpelnya adalah karena saya pingin saya tidak perlu ngulang pembicaraan dan perkenalan ini lagi berkali-kali. Di room. Karena ketika saya dapat kesempatan ngomong di room, yang saya pengen langsung ngomongin adalah what do I have to contribute to the conversation. Oke. Saya nggak mau harus kayak, iya halo, nama saya Dwika, saya gini, dulu saya gini, come on man. Saya rasa tidak semua, jadi kayak membalik, gue tertarik sama ide lu dulu, baru gue pengen tahu lu siapa. Itu kalau ide, itu gagasan saya tentang kenapa Clubhouse itu profilnya banyak segala macam, karena ketika misalnya Vianney masuk, jadi speaker, wah ini orang menarik nih idenya, buka bionya, oh ternyata dia gini, gitu. Pantesan dia ngomong kayak tadi gitu. Gue berusaha membalik itu. Direlate-relatein gitu lah ya? Iya, jangan sampai dibalik. Ini orang udah gede dulu gitu kan ceritanya. Gue udah tahu nih orang, wah CEO ini itu gini gitu. Karena jabatannya baru gue pengen tahu gagasannya. Gue nggak mau itu. Gue maunya nggak gitu kalau gue gitu. Jadi lo ngomong dulu baru kita lihat background lo gitu? Maunya sih gitu, maunya. Tapi di sisi lain sejujurnya bisa juga kayak misalnya kemarin Kak, saya sempat satu room kan misalnya sama beberapa public figure tuh. Sengaja tuh gue invite-in, ternyata mereka mau gitu. Seperti siapa tuh? Adalah, wah gitu adalah. Oh kok di off record sih? Off the record karena kompetitor Anda. Oh baik. Jadi saya nggak mau ngomong. Terus udah gitu, jadi kan begitu ada nama-nama besar, raise hand banyak tuh yang pada angkat tangan mau nanya. Salah satu cara saya agak menyaring sedikit lah, takutnya dia naik terus ngomong yang enggak gitu, bisa lihat dari bionya. Karena in a way gitu kelihatan nih orang emang bakalan bercanda kah, atau bakalan serius kah, atau bakalan apa. Karena pernah kita bikin room ada tanya jawab, tiba-tiba ada satu orang angkat tangan, kebetulan bukan dari Indonesia, terus dia jualan dong. Iya. Dia benar-benar jualan kayak,
oke, jadi saya punya produk, so I have this product, bla 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 bla. Terus kayak moderatornya nggak berani motong, terus kayak aduh. Kita harus dengerin dia jualan lagi. Panjang lagi, 5 Iya, menit ilah. lebih, terus yang kayak aduh gitu. Ternyata pas kita buka bionya kelihatan gitu, I'm selling di lalalalalalala gitu. Gue kayak emang tujuannya jualan nih gitu. Ya meskipun nggak 100% akurat lah ya gitu, tapi at least kalau memang moderatornya serius gitu, dia bisa kayak oke, ini kita lagi ngomongin topiknya bercanda, jadi cari bionya yang lucu-lucu misalnya gitu. Cari bionya yang konyol-konyol misalnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi seseru itu nggak sih main Clubhouse? Seru iya. Saya merasakan excitement yang sama dengan ketika pertama kali bikin Twitter. Saya ingat banget, Twitter saya pertama bikin tuh 2009. 2009, saya ngefans banget dengan satu musisi namanya Aditya Sofyan. Iya. Terus caper, namanya masih bocah. Iya, Caper kan, Mas Aditya. Mention. Pas dibales, gue screenshot. Oh, karena seneng banget ya? Iya, terus gue email. Kan jadi dulu tuh kalau misalnya Email ada ke reply, jadi pas di reply, itu ada email dari Twitternya. Pada saat itu gue masih mengaktifkan notifikasi itu kan. Sampai sekarang email itu masih ada, bahwa tweet gue di reply Aditya Sofyan. Kemarin gue ngecek lagi, 2010 bulan Mei atau Maret gitu, gue lupa. Tapi ada reply dari Aditya Sofyan, masih, jadi gue favorite di email gue. Oke. Jadi itu feel yang sama yang gue rasakan di Clubhouse sekarang, gue bisa tiba-tiba lagi ngomong, terus bisa ngobrol sama misalnya CEO mana gitu. Terus bisa tiba-tiba ngobrol kayak kemarin Panji gitu tuh ya. Terus bisa tiba-tiba ngobrol sama Ernest sama siapa. Ya kalau mereka gue udah kenal sebelumnya, tapi maksudnya kayak Pak Sandiaga Uno yeah, gitu. I can feel that excitement dari orang-orang yang tiba-tiba bisa sepanggung terus ngomong sama orang-orang ini kayak iya sih keren banget sih gitu. Oh, gue pernah satu room tuh waktu itu jadi speaker tapi gue nggak berani ngomong. Kenapa tuh? Ada Pak Tony Fernandes gitu waktu itu. Terus gue kayak daripada gue ngomong salah-salah. Diundang jadi speaker tapi kayaknya gue nggak ada kontribusinya deh ke conversation ini gitu. Emang tema room itu apa tuh kebetulan? Future of travel industry or something gitu. Gue juga lupa. Terus ya. speakernya banyak. Tiba-tiba ada satu yang invite gitu kan. Ini masih awal-awal waktu itu kan kayak wah excited nih. Gue join lah. Pas di dalam kayak siapa nih? Gravitasinya berat ya gitu. Pas udah di atas panggung kok gravitasinya gini ya gitu. Terus kayak mindik, move to audience, balik. Gak berani gitu. Tapi kayak itu kan sama kayak lo lagi nonton. Misalnya kita lagi gini ceritanya nih Tony Fernandes nih gitu. Oke, baik. Tiba-tiba kayak kamu naik gitu. Tiba-tiba ditunjuk gitu kamu naik. Gitu. Terus orangnya naik. Tapi pas di panggung kan ngelihat ini berdua ngobrol Tony Fernandes sama siapa. Gue ngapain ada di sini ya gitu. Akhirnya diem-diem mundur turun. Tapi screen cap dulu. Satu room sama Tony Fernandes gitu. Oh, jadi bisa menemukan room-room yang mempertemukan kamu dan juga orang-orang yang unpredictable lah ya. Iya, dan sekarang mungkin karena semuanya masih mencoba, everybody is trying, exclusivity-nya juga masih kecil menurut saya. Dalam artian adalah gue bisa ngelihat tiba-tiba Ernest masuk di room-room yang aneh-aneh misalnya gitu. Gue bisa tiba-tiba ngelihat CEO mana masuk ke room yang ngebahas kayak kemarin bubur diaduk atau tidak diaduk. Gitu. Masih bisa. Mungkin when all this buzzes die down a little bit, orang mulai ngerti oh Clubhouse tuh begini. Mungkin ya, saya nggak bilang pasti ya. Mungkin CEO mulai dibilangin sama PR kantor, Pak. Pilih room ya Pak, kalau masuk Pak, gitu. Jangan masuk room yang aneh-aneh, bahas yang aneh-aneh, jangan ya Pak. Gitu. Mungkin abis itu mungkin ada juga media-media yang mulai kayak mungkin jangan ya Pak masuk sini gitu loh. Mungkin mulai akan ada kayak gitu-gitu, feeling gue sih. Jadi sekarang masih sangat bebas. Gue bisa ngelihat tiba-tiba ada Pak Wisnu Tama misalnya, gue pakai beliau terus karena dia aktif banget kemarin ini. Itu bisa tiba-tiba ada di room bahas zodiak gitu, kayak apa ini? Gitu. Wisnu Tama. Beyond banget nih gitu, di luar my wildest imagination. Gitu. Kayak ya gitu sih. Mungkin nanti pelan-pelan akan ada Pak, tolong ya Pak, jangan di room yang gini ya. Kurang-kurangin ya Pak aktifnya. Ya. Bapak kalau mau main Clubhouse pakai user kedua ya Pak. Iya, gitu. second account. Jadi listener aja ya. Gitu. Mungkin. Iya. Gue udah ngebayangin bisa jadi ada kayak gitu sih. Oke, tapi ini kan serunya main Clubhouse juga ternyata dirasakan juga sama teman-teman kita nih yang udah aku undang. Jadi ada Rani dan juga Mamet nih. Yang katanya aktif juga bikin room di Clubhouse. Mamet kemarin. Mamet emang gokil. Rajin nih gue lihat-lihat nih. Coba udah bisa kita hubungin belum? Mamet? Halo semuanya, Piani. Halo Mas Dika. Mamet. Mamet di rumah aja, Met?
Iya, 5 orang tapi. Di kantor. Siap, satu lagi Mbak Rani ya. Halo Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Mbak Rani ini Halo. travel influencer. Ini juga Mantap. sering aktif di Clubhouse. Nah, Mantap. mau nanya dulu dari Mbak Rani. Mbak Rani, kalau misalnya buka Clubhouse, ikutnya kelas apa nih? Room. Room, sorry. Aku dibanding bikin room sebenarnya lebih sering masuk ke room orang sih. Jadi biasanya masuk ke yang receh-receh, terus kayak ngomongin travel juga, terus ngomongin soal public speaking juga. Pokoknya yang berhubungan sama pekerjaan aku biasanya. Mantap. Oh, mantap. Tapi pernah jadi speakers nggak? Pernah jadi speakers. Jadi ya biasanya masuk room, terus kemudian temen yang buat, terus ya udah di-invite. Jadi seru sih sebenarnya karena semua orang bisa sharing kan di situ. Cuma kekurangannya terkadang kalau moderatornya nggak terlalu jago, jadinya tuh suka rebutan ngomong gitu loh. Karena Betul. kan di Clubhouse semua orang pengen ngomong kan. Jadi kadang-kadang kalau bukan moderator atau the real MC, orang tuh jadinya berebutan ngomong di satu room. Jadinya menurut aku kadang nggak efektif. Jadi tergantung sih sebenarnya. Betul. Tapi moderator maksimal berapa sih, Mas? Belum ada maksimal sih. Semua yang jadi speaker bisa jadi moderator. Dan itu yang kemarin saya rasakan, waktu moderator satu room isinya banyak CEO itu kan. Terus ada satu topik yang mereka semua pengen ngomong, itu pertama kali dalam seumur hidup gua. Ada 10 CEO lah kira-kira dalam satu room, gua diem dulu gitu. Ah, gue gila. Bisa gua suruh bentar ada yang mau ngomong gitu. CEO digituin ya? CEO gua gituin, gila. Pertama kali tuh seumur hidup. Ada Mbak Najwa lagi, tapi Mbak Najwa gila nggak sih. ngomong. Oh, Mbak Najwa oke. nggak ngomong. Tapi Untung gua Mbak Najwa nggak take lead ya? enggak, terus kayak diam bapak-bapak semuanya. tenang gitu. Oke, siapa tadi yang ngomong gitu? Bangga gua bisa kayak gitu tuh. Keren. Bisa jadi pawang CEO Gila, ya lo. bangga gua bener. Oke. Nah kalau Mamet gimana nih pengalaman lo pakai Clubhouse? Lo rajin kan lo bikin room? Baru main Clubhouse tuh jujur seminggu belakangan ini sih. Dan efeknya adalah gue selalu tidur di atas jam 3 pagi. Iya, gue juga kecanduan banget sih, apalagi sama kelas-kelas yang lo bikin sih, men. Parah sih, men. Enggak, gue cuma menemani doang. Gila, tapi lo sampai tidur di atas jam 3 tuh nggak baik, Met. Minimal tuh harus di bawah jam 7 lah. Iya. Jadi jangan sampai gitulah. Lo juga ini kan, Mas, kalau suka masuk ke kelas apa, terus lo tinggal ya kayaknya sampai Ketiduran gue. Oh, ketiduran. Jadi pernah ada satu room gue masuk, terus lagi ngobrol, ketiduran, sampai terus pas pagi-pagi gue masih di room itu, roomnya masih ada karena ada beberapa yang di luar lagi. Terus ngomong, Dwi kemarin lu ngorok sama Ngigo, terus gue kayak wow baik gitu. Dibongkar kagak dong, di-mute. gitu. Iya lupa di-mute, dibongkar dong saya Wah, ngorok. gila. Aduh, malu. Met, tapi pengalaman terseru lo bikin room di Clubhouse tuh apa sih, Met? Gue bagian yang invitein CEO buat dijilat-jilat sama teman-teman gue itu. Kemarin gue ikut room lo yang sama Pak Desta, sama Pak Ernest. Iya. Iya itu. Sama CEO-nya Tokopedia ya kalau nggak salah. Iya, 2 hari yang lalu Tokopedia, terus kemarin itu ada Ruang Guru dan juga IDN. Terus malam ini gue dituntut suruh menghadirkan CEO Suzuki dan juga Yamaha katanya. Waduh. Udah mulai ada tuntutan ya nih Clubhouse ya? Bener. Tapi gue suka sih lo kan ngomongin brand gitu ya. Gue tuh jujur ya, gue tuh kesel banyak yang kalau ditanya selalu merahasiakan nama brand mereka atau nama brand yang disebut. Misalnya kayak kayak gimana? Contoh. Coba perkenalan. Iya, saya Mamet dari salah satu podcast di Jakarta. Sebut aja kayak gitu. Iya, nggak apa-apa kan? Benar. Jadi gue kalau Biar bikin, apa sih, gitu jadi kan, biar gue ditanya lebih lanjut. gue kemarin pas bikin room, semua yang masuk, ya ini bapak ini dari Tokopedia, gitu gue sebut kan jangan bodoh. Biar semua bebas nyebut brand. Kesel abis ya. Iya. Bingung tahu. Iya, aku kan Bener. pernah pakai layanan salah satu e-commerce yang warna hijau. Ya terus Ya sebut udah, aja kenapa sih sebut kita udah aja. tahu gitu. Kayak udahlah gitu. Oke. Tapi narsum, apa sih speakers yang pernah ada sama lo di satu room yang paling seru itu Tanya siapa, Met? Rani dong, Rani Rani deh, Rani dulu. Gue yang paling seru waktu itu Desta sih, karena ada Mamet juga deh. Karena begitu Desta masuk, pasti room itu langsung rame, terus kocak aja gitu. Kayak kocak banget aja langsung room itu, langsung hidup gitu. Jadi seru, menghibur lumayan lah sambil nyapu, sambil ngepel, ketawa-tawa. Tapi Desta baru lucu kalau ada Mamet, jadi emang Mamet tuh jimatnya. Pawangnya bener. Terbaik Mamet. Enggak. Kebetulan gue pernah, ataupun gue kerja bareng sama dia, jadi setiap gue bikin room, mungkin muncul notifikasinya di dia. Benar. Tapi nih ya, Rani dulu nih. Rani biasanya lo kalau di Clubhouse bahas tentang travel, nggak jadi travel ya? Atau pernah bahas yang lain nggak lo? Speakers jadi apa gitu? Pernah waktu itu bahas tentang travel pernah, terus habis itu bahas soal cinta-cintaan receh pernah, karena biasanya kalau bikin room soal cinta-cintaan receh, Banyak. itu kenapa rame, apalagi kalau bikin roomnya di atas jam 10, ngomongin cinta,
orang tuh semua pada ngumpul gitu loh. Karena ya, ini pemuda-pemuda jam-jam galau rawan ya. kali ya. Mereka soalnya masih belum kenal cicilan, masih Nah. mikirin cinta. Tapi viewers terbanyak dari room yang pernah lo ikutin atau enggak lo jadi speaker di situ berapa sih, Rani? Kalau yang gue jadi speakers belum pernah karena masih jarang. Kalau yang room gue pernah ikutin paling banyak tuh 7.000 ya. Kemarin tuh room apa ya? Iya, 7.200. 7.200. Suka nggak? 7.000 yang kemarin, 7.200. yang roomnya si Desta itu kan? Yang roomnya Desta tuh 7.000 kan? Iya, 7.200. Itu lo yang bikin, Matt? Iya, awalnya cuma 56 atau 58 gitu. Gila, lo pawang emang lo. Mamet Clubber, yo. Asik. Tapi kalian berdua kecanduan gitu nggak sih main Clubhouse kayak yang, aduh gue sekarang nggak butuh FOMO, bener. Lo lebih pilih si Clubhouse ini ketimbang lo dengerin musik on musik platform gitu? Gue iya lagi. Iya. Iya. Oh gila sih. Iya. Serius? Iya sih. Untuk sekarang sih iya. Gue jujur ya, gue tuh sampai kemarin kan ada lagu baru yang tadi gue bilang tuh, ada si Sal Priadi ngeluarin lagu baru. Terus gue pengen cari di streaming kan, gue sampai lupa password loh. Jadi ke log out gitu, pas gue buka laptop, si aplikasinya ke log out. Terus gue kayak, apa ya password gue ya gitu, kayak udah lama gak login gitu. Terus coba beberapa kali, ternyata yang salah bukan passwordnya tapi emailnya. Oke. Jadi gue daftar ternyata pakai email lain. Terus gue kayak, wow, saya bodoh sekali. Wah, udah nggak menyentuh platform musik udah banget. Udah nggak megang banget nih gue gitu. Oke. Bodoh sekali. Gitu. Tapi awal nyoba kalian masuk Clubhouse tuh kenapa? Karena sosial media kah? Kenapa yuk? Atau karena influencer banyak yang pakai? Kalau gue sih karena tuntutan ya, maksudnya ketika gue bekerja di industri ini, mau nggak mau gue harus bisa, apaan sih ini yang lagi hype gitu kan, biar gue bisa ngasih tahu teman-teman. Rani? Benar sama kayak Mamet, karena pekerjaan gue as an MC, penyiar radio, terus traveling juga, jadi setiap siaran, setiap traveling kan harus ada sesuatu insight yang baru. Jadi ya ada yang baru ya udah ikut aja di sana. Sama karena seru sih, cuma audio doang kan. Jadi bener-bener seru aja gitu ngeliat wajahnya. Terus yang paling suka, bener tadi kata Mas Dwika, nggak ada yang fake account gitu loh. Jadi semua orang tuh real. Mau receh, mau bodoh, mau songong, itu real gitu semuanya. Itu sih kelebihannya menurut aku ya. Kemarin gue sempat satu room sama creative director dari perusahaan, dia nulis gitu, creative director perusahaan X gitu. Dia tulis, yang ini gue nggak bisa sebut lah, kan bukan di Clubhouse. Oh bener-bener. Set, perusahaan X, trot gitu. Ngomonginnya, ya gitu, jok-jok apa sih gitu. Oh, oke. Kok kreatif director gini sih gitu. Kayak gue mikirnya hebat banget bisa jok-jok kayak gini, kayak gokil. Gue bisa ngelihat real life orangnya dia, seperti gitu. apa. Aduh, Oke. konyol sih, itu tuh konyol banget. Nah, tapi kalian berdua di nominate sama siapa masuk Clubhouse? Kalau aku waktu itu sama temen, justru sama partner MC, jadi gak terlalu deket, cuma pernah kenal sekali. Pas gue masuk Clubhouse, kayak 3 menit kemudian langsung dinominated deh. Cie nggak terlalu dekat, Cie. Nggak terlalu dekat sama partner MC, Cie. Cie. Mamet nih pasti yang nominate orang penting nih, Mamet. Siapa, Matt? Kasih tahu, Matt. Enggak, gue sama sih teman kantor juga. Kebetulan gue pernah kerja di Prambors, terus penyiarnya invite gue, ya udah jadinya ikutan deh. Wih, gila. Tapi kalau sistem nominate sebenarnya kayak gimana sih, Mas? Jadi sebenarnya kalau di Clubhouse tuh ada 2 cara buat bisa masuk. Yang pertama beneran di nominate. Jadi setiap orang yang masuk itu kan dapat invitation. Invitationnya misalnya gue mau invite siapa gitu. Itu satu. Cara kedua adalah orang masuk dulu, berusaha mengamankan username mereka gitu. Terus nanti akan muncul notifikasi di teman-teman lain yang nge-save dia sebagai konteks. Temen lu lagi nunggu antrian nih, mau kasih masuk nggak? Gitu. Kalau kita let in, invitation kita nggak kepake, tapi mereka masuk sebagai nominasi kita. Betul. Gitu. Oh gitu. Dia yang kedua. Berarti lo bikin dulu username-nya biar nggak ada yang pakai, terus nanti muncul di notif orang. Iya, jadi misalnya nih, saya nge-save nomornya Vianney. Terus Vianney masuk, tapi belum punya invitation. Ntar di saya akan nongol notif, temen lu nih si Vianney lagi mau masuk, tapi belum ada invitation, lo kasih nggak? Gitu. Tapi saya nggak perlu punya invitation buat bisa nge-invite itu. Eksklusif nggak sih tandanya kalau kayak gitu? Mereka mencoba sebenarnya daripada kata eksklusif, sebenarnya lebih ke, menurut saya, ke responsibility. Jadi udah ada kasus di Amerika, ada orang yang offensive di atas panggung, sampai ke rasisme dan sampai pokoknya hate speech, dia di-ban, dan orang yang nominate dia di-ban.
Jadi udah bisa sampai orang yang menominate pun itu kayak bertanggung jawab sama downline-nya ini gitu. Oke. Ya, betul. Itulah kenapa jadi seru. Tapi Bang, yang dijual di e-commerce tentang invitation itu gimana sih maksudnya? Nah, itu dia tuh yang pengen aku tanyain. Itu suka 250.000 kan dijual. Ada yang gopek. jual invitation, itu gimana ceritanya? Iya sebenarnya ini Bisa jadi mata pencarian baru nih Bang. Lu Enggak, tertarik ya, enggak. Met? karena sebenarnya ini nominasi. Masalah kasus kayak gini bukan pertama kali. Dulu waktu Gmail pun kayak gini. Jadi orang ngejualin Gmail, tapi waktu itu kan di Indonesia Gmail tuh 2008 ya, 2008 apa 2009 kalau nggak salah. Saya lupa pastinya. Tapi Gmail itu pada saat itu di Indonesia e-commerce belum seramai sekarang kan. Malah waktu itu adanya lewat forum-forum gitu. Waktu itu pun gitu dijualin, lu kalau pengen Gmail nih gue ada invitation harganya sekian. Itu ada. Padahal bisa bikin sendiri. Enggak, waktu itu memang harus invitation. Oh, harus invitation. Satu Oke. vs 2. Jadi satu orang dapat 2 invitation. Waktu itu sempat ada masanya seperti itu. Tapi melihat animonya dan melihat sebenarnya gampang caranya untuk minta invitation gratis, harusnya sih nggak ribet. Ya harusnya nggak sampai dijual-jualin. Masalahnya kayak menurut saya sekarang adalah adanya lack of information gitu, ada disinformasi di sana bahwa ya lo kalau nggak di-invite nggak bisa masuk. Padahal ternyata tadi bisa kan, ada buktinya lo tinggal gue add sebagai kontak dan gue bisa let you in gitu. Sebenarnya itu bisa gitu. Cuman kan Yang beli tuh nggak punya teman sama sekali kali. Nah, Jadi itu sampai beli. bisa jadi. nah itu terus kayak segitu FOMO-nya sampai nggak mau nunggu 2 hari gitu. Ini pasti tipe-tipe yang kalau baca konten baca komik di platform itu maunya yang beli koin terus gitu, yang 2 minggu di muka terus gitu kayaknya nih. Nggak mau ketinggalan pokoknya dia. Oke, gitu. oke, Kayaknya oke. ya. Minta suggest dong dari kalian berdua nih 3 akun yang wajib banget di-follow, yang menurut kalian tuh seru banget. Samping saya juga boleh direkomendasikan. Enggak usah. Aku awal-awal masuk Clubhouse pernah, pokoknya kayaknya room pertama yang aku masukin tuh ada Mas Dwika di sana deh, tapi aku lupa itu roomnya tuh apa. Saya Pokoknya ada juga OR lupa. juga di situ. Iya, karena banyak Saya banget. juga lupa. Banyak banget. Dan Mas Dwika ada di room mana-mana. Pokoknya setiap aku buka ada aja satu pasti yang ada Mas Aduh. Dwika. Banci tongkrongan ya ini ya. Bukan Waduh. begitu, bukan begitu. Tapi kan aku as a traveler, aku sih suka roomnya sendiri karena sering bahas travel. Kemudian juga roomnya Jonathan M, temen aku, itu kayaknya juga seru. Oh Joni, iya. Habis itu room apa lagi ya? Room yang receh-receh sih. Room yang receh-receh biasanya Desta juga aku suka karena Desta favorit ya, Desta kayaknya nih. Mantap. favorit aja karena receh. Jadi kalau lagi kerjaan rumah tuh nggak ada beban gitu dengerin roomnya. Pokoknya Desta waktu itu tiba-tiba masuk ke room terus bilang, ini Dwika logo Switzal ya gitu. Gara-gara rambut gua kan agak begini ya gitu. Astaga. Terus kayak logo Switzal ya gitu. Oh my Au, God. saya terpukul. Mamet nih pasti Mamet, rekomendasinya Mamet apa nih? pasti Jadi kalau kayak kemarin, Apa? Matt Matt, Kenapa? apa Matt? Kenapa, Vi? Rekomendasi, 3 akun rekomendasi lo di Clubhouse. pasti berbobot nih. Kalau gua sih kok selalu ngikutin ada Ko Ernest, Heeh. terus Desta pasti, sama siapa lagi ya? Udah sih itu doang sih gua. Ih gila. Oh sama bahkan- anak-anak podcast Mas. Oh, Mamet. Jilat ya, Mamet ya. bagus. Mamet mau naik gaji ya Mamet ya? Mamet mau naik gaji nih Oh, kayaknya. Mamet diajak ngobrol, lagi interview harus Lagi- ngobrol sama yang lain dulu. Ya, Mamet terkenal banget. Oke. Artis Clubhouse. Aduh, artis Gokil, Clubhouse. Mamet. Asli semua orang tuh, Mamet. Itu siapa sih yang lagi Tahu? ngeledekin lu? Boleh ngintip nggak sih siapa sih? Nih, yang mau ikut ngobrol nih. Please Ada dong, please. pegawainya. Siapa sih? Oh, Aduh. Pak Surya. Orang paling tajir. Oh, bukan. Pak Enggok itu Pak Enggok. Oh, Pak siapa sih? Gua nggak kelihatan Pak kacamata gue. Enggok. Pak Enggok ya? Apa? Pak Enggok ya? Bukan ya? Enggak apa bukan sih? Nggak tahu. Kecil nih layarnya, Kecil, maaf. heeh. Dia baru join Clubhouse malam pakai iPad anaknya. Siapa Pak Enggok? Iya. Boleh dong nanya Pak Enggok dong. Boleh nggak? Ntar malam debut. Pak Enggok, saya Pak Enggok. yang sering nanya red card, maaf ya Pak Enggok. Lagi. Nanya Pak Enggok dong, Mamet, boleh nggak? Boleh. Dia mau nanya. Pak Enggok, kenapa Pak Enggok? Pak Enggok, Ya, kenapa jadi join Clubhouse Pak Enggok? Apa biar kekinian banget apa gimana tuh? biar bisa nyantumin kayak orang-orang CEO, Aduh. co-founder, Oh. kayak gitu-gitu. Emang rencana mau nyantumin apa nih Pak Angga Enggok? Co-founder Surabi. Oh iya. Oke. Bagus, dia jualan online di sini Dia plug-in. jualan Bagus. ya. Lama-lama jadi
tempat jualan juga nih kan ya? Bagus, Panggok. Clubhouse. Bagus. Ya, Ya, patah-patah. putus-putus. Nih Supaya kantornya. nggak ketinggalan berita-berita anak muda. Oh iya, Oke. bagus. Oke deh Panggok, terima kasih ya Mamet, Panggok dan juga Rani. Thank you. Thank you atensinya. Thank you, Gani, Mas Sehat Dika. ya semuanya. Yes. Oke. Nah, ini sekarang kita balik lagi nih. Boleh. Kalau misalnya si platform ini kan khusus untuk iPhone ya Mas ya? Yes. Ada nggak sih ini, maksudnya curiga-curigationnya ya Mas ya? Kayak suzon-suzonnya, ada nggak sih ini bagian dari Apple atau perusahaan iPhone yang pengen bikin platform itu sebagai marketingnya mereka gitu loh? Enggak sih menurut saya ya. Maksudnya apa ya? Gini, sebagai orang yang juga lumayan dekat dengan dunia startup gitu ya. Saya ngelihat bahwa rolling out ke 2 platform sekaligus tuh memang mahal gitu. Apalagi ketika mau dibikin cross platform, bahwa bisa di iOS dan Android sekaligus dan mereka bisa ngobrol, ibaratnya aplikasi yang iOS sama aplikasi yang Android bisa ngobrol tuh ada infrastruktur khusus yang agak merepotkan di situ untuk diberesin lah gitu. Dan saya tahu bahwa itu rolloutnya mahal, dan juga kan kalau diingat Clubhouse ini kan Cinderella story ya, maksudnya tiba-tiba Muncul. gitu, tiba-tiba gede. Karena mereka sudah ada kan dari 2020 pertengahan, kalau nggak salah, saya lupa, bener-bener lupa. Tapi tiba-tiba gede, jebret, tiba-tiba dapat traction, jebret gitu. Sampai pas saya masuk aja, itu kan lagi rame-ramenya, mereka baru bersembilan timnya. Oh, si tim Clubhouse-nya? Iya, baru 9 orang, dan itu valuation-nya sudah $1 miliar. Jadi kaget juga mungkin Iya, tiba-tiba kayak merekanya gitu. ya. Iya, karena kalau sadar seminggu terakhir aja udah 4 kali down. Jadi servernya mereka nggak kuat, overwhelmed dengan tiba-tiba influx of people coming in tuh tiba-tiba masuk gitu, mereka sendiri belum siap. Nggak kebayang kalau Android yang penggunanya market share lebih besar lagi gitu, pasti bakalan gila-gilaan juga. Jadi persiapannya mereka Mungkin belum sampai Android kali ya? takutnya mereka mungkin belum siap juga, karena kan kalau mereka punya server sendiri untuk bisa menanggung sebanyak itu, dan kamu ingat ini ada beban data audio loh. Oh, Kalau cuma teks itu kecil, tapi kalau udah masuk beban data audio itu besar sekali gitu. Sebagaimana misalnya kita sebut YouTube gitu. YouTube dengan berapa miliar video yang dia miliki, itu pasti servernya gila-gilaan lah gitu. Iya. Infrastrukturnya kuat banget. Nah, makanya si Clubhouse ini juga meskipun dengan porsi yang jauh lebih kecil dibandingkan video karena dia hanya audio, akan tetapi akan butuh server yang besar juga. Apalagi ketika Android masuk, saya nggak tahu sih. Misalnya iPhone versus Android 1:10 gitu. Berarti dia harus siap menerima 10 kali lipat masukan orang dalam waktu singkat gitu. Nah, Harus itu kan lebih kuat lagi ya harus servernya. nyiapinnya gila-gilaan gitu. Apalagi yang tadi saya bilang, handshake atau proses perpindahan data antara ke iOS dan ke Android itu kan ada teknisnya lagi lah, ada urusan teknisnya lagi gitu yang mungkin akan mempersulit itu. Dan itu kayaknya sih bukan masalah, oh ini kita marketing iPhone doang nih karena kita cinta banget sama Apple gitu. Kayaknya sih nggak ke situ. Nggak gitu ya? Masuknya sih bukan ke situ, tapi karena awalnya memang kayaknya kita iPhone keren deh, iPhone dulu kali ya. Dan mereka kan di US kan, gitu. Dan di US mungkin banyaknya pakai market share yang iPhone-nya cukup kuat untuk mereka bisa monetize, mungkin. Oke. Gitu. Seingat saya waktu rame-ramenya itu mereka baru diinvest berapa juta dolar gitu, dan memang masih disuruh fokus ke iPhone. Tiba-tiba rame, prak gitu. Dari Indonesia aja sendiri kayak berapa nih, kalau bentar gue coba buka nih ya. Boleh. Gue iseng nih, ngetes. Tapi nih ya, sambil nyari ini ya Mas ya. Kira-kira menurut lo kalau misalnya udah tersedia dalam aplikasi di Android, apakah vibes-nya atau enggak kelas-kelasnya gitu akan tetap sama seasyik ini, atau mungkin akan ada upgrade atau mungkin downgrade gitu? sebentar, nih ya contoh ya, saya kasih lihat nih Oke. ke kamera. Ini artinya adalah teman-teman saya sendiri yang ikut nih, yang baru join nih ya. Iya, itu di notification ya biasanya. Ini artinya saya ditawarin untuk follow balik kan. Ini saya belum buka dari pagi nih. Ini yang temen doang loh. Ini yang udah masuk di contact list saya doang loh. Aduh, ketahuan nih. Ini yang udah masuk di contact list saya doang ya, segini banyak. Waduh, banyak banget. Tapi Mas Dika kan emang masanya banyak. Bukan masalah masa, ini kan kontak. Jadi emang oke. pernah ngobrol sama saya, entah di WhatsApp, entah pernah saya telepon, entah pernah apa. Itu yang saya pernah ketemu langsung aja segitu banyak. Iya. Gimana yang lain yang nggak pernah ketemu gitu? Nggak kebayang kan mendadak sebanyak itu, kan shock juga pasti. Terus tiba-tiba kalau Android masuk, jebret, makin Bagaimana penuh tuh? lagi gitu. Nah, kalau dibilang secara topik, mungkin saya salah satu yang bukan nggak terlalu percaya.
nggak terlalu setuju dengan pembagian bahwa seolah-olah iPhone is above Android gitu. Karena Android juga punya flagship, punya yang memang menengah, punya yang memang kelas entry level atau kelas yang agak bawah. Dan salah satunya mungkin gini ya, kalau misalnya khawatir dengan jenis topik yang akan masuk dan lain sebagainya, pilih aja follow orang yang benar gitu. Okay. Follow orang yang emang lo mau aja. Berarti ngefilter diri aja gitu ya? Iya, karena kayak makanya saya suka bingung kayak, Twitter gua isinya berantem mulu gitu. Ya follow orang lain mungkin gitu. Okay. Instagram gua isinya pamer makanan mulu, ya follow orang lain gitu. Karena room yang tersedia di timeline kita tuh based on apa yang kita follow nggak sih? Iya, based on what we follow, based on the interest. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang mengeluh gitu, wah kacau banget nih Instagram gue isinya orang ngepost gosip mulu gitu. Ya follow orang lain mungkin gitu. Okay. Makanya saya salah satu orang yang mungkin saya rasa di rumah, teman-teman di rumah bisa setuju. Apa tuh? Yang suka stres kalau diminta fallback. Karena kayak iya. Belum tentu gue interest sama lo. Iya, gue follow. Okay. Gue follow seseorang karena supaya kalau gue buka sosial medianya, gue bisa lihat apa yang gue mau lihat dari dia. Oke. Gitu. Ada orang-orang yang emang saya nggak follow, saya nggak friend di Facebook misalnya gitu. Tapi nggak berarti kita nggak temenan di dunia nyata gitu. Tapi emang gue pengen aja. Nggak tertarik dengan konten lo gitu. Karena bisa jadi kehidupan lo 24 jam, yang lo tampilin di Instagram tuh sejam misalnya, atau di YouTube atau di Clubhouse itu sejam. Si sejamnya ini bukan sejam yang pengen gue lihat dari hidup lo gitu. Mungkin beda juga. Mungkin yang lain, iya. Jadi kayak Clubhouse pun akan seperti itu. Kayak misalnya sekarang kan prime time itu jam 8 malam kalau di Indo kayaknya ya. Kemarin gue follow 320 orang di Clubhouse. Kemarin tuh jam 8 gue iseng nge-scroll, itu ada 78 room. 78 room, oke. Yang gue follow. Maksudnya dari orang-orang yang gue follow, mereka jadi speaker di 78 room. Ya gue pilih yang menurut gue paling menarik, atau menurut gue, gue lagi capek, lagi pengen yang receh, ya gue pilih room yang paling receh. Gue lagi punya waktu pengen belajar, gue cari room yang paling serius, dan sebagainya gitu. Jadi, harus diingat juga, kontrolnya tetap di user. Oke. Gitu. Bukan berarti dengan nanti dibuka luas, Android, iya, iOS itu bisa acak-acak konten, enggak ya? Konten akan ada option atau alternatif konten baru. Tapi pada akhirnya, lo yang akan nentuin gitu. Mau misalnya ada 10.000 room ngomongin soal joget, atau zodiak, atau makanan, tapi lo room lo tetap ngomongin tentang analisis sosiopolitik terhadap gitu. Ya terserah gitu. Iya, Dan akan tetap ada penikmatnya yang emang pengen denger insight lo, atau emang pengen denger insight tentang topik tersebut, dan itu nggak masalah gitu loh. Jadi sebenarnya ya sejujurnya yang tadi Vianney tanyain tuh, itu yang ditanyakan banyak orang ketika gue di Clubhouse pun gitu. Karena kan ada tanda trompet itu tuh, party pooper itu artinya kan lu masih baru, belum 7 hari. Gitu. Gua kan nggak ada, udah lamaan gitu. Jadi suka, wah ini Mas Dwika udah agak lama nih di sini. Gimana Mas pendapatnya Clubhouse nanti kalau Android masuk? Gua kayak, kenapa kalian mikirin sih gitu? Mungkin masih banyak mindset orang yang kalau misalnya masuk Android tuh akan downgrade mungkin. Karena kalau dibayangkan ya gitu, pasti yang orang-orang Amerika sana juga ada yang mikir, nih kalau orang-orang Indonesia masuk, rusak nggak ya gitu? Pasti ada juga. Iya, benar juga ya. Terus orang Amerika pun mungkin ada subset yang lebih kecil lagi, orang-orang teknologi kan, pertamanya yang pakai ini banyak kan orang tech. Ini kalau orang-orang bukan tech yang masuk, bakal downgrade nggak ya? So, nggak perlu lah diomongin itu menurut gua ya. Menurut gua tuh kayak, emang kenapa gitu? Kalaupun ada, terus kenapa gitu? Nggak masalah. As long nggak follow gitu. Iya, dan apakah, nanti satu-satunya yang saya khawatirkan kalau Android masuk adalah mungkin kalau Clubhouse-nya nggak siap, akan lebih sering ngedown. Iya. Itu doang, udah. Kalau masalah lebih ke server ya? Kalau masalah topik lah, masalah konten. Nanti apakah orang akan menurun? Misalnya nih, saya yang nonton, kebetulan room saya misalnya yang nonton 10.000 orang, semuanya pengguna Android, semuanya angkat tangan, misalnya gitu. Dan saya tahu misalnya ini ceritanya orang-orang yang nggak penting pendapatnya, ya jangan dikasih naik. Kontrolnya ada di kita kok, gitu. Oke. Jadi kayak ya udah sih, gitu biarin aja sih. Kenapa sih? Terus beda-bedain banget sih. Iya, terus kayak ya saya pun, maksudnya gue pun termasuk yang bersalah mungkin di awal-awal gue sempat ngomong gitu, wah iya ntar kalau Android masuk gimana ya gitu. Tapi semakin kesini semakin gue mikirin, ya udah sih gitu. Instagram juga kalau dipikir-pikir dulu Instagram iOS doang. Sampai akhirnya terus ada begitu Android masuk, gue nggak merasa perasaan gue berubah tuh pas ada Android masuk.
Paling satu-satunya ini apa? Kalau Android story-nya patah-patah. Iya itu benar. doang. Itu juga dari kameranya nggak sih? Iya, udah nggak ada masalah lain gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Tapi ini terancam diblokir loh si Clubhouse ini. Aduh. Isunya. Saya nggak bisa komen terlalu banyak soal itu. Soalnya juga memang itu masalahnya kan kayaknya yurisdiksinya hukum ya, hukum negara. Dan saya nggak terlalu ngerti lah gitu. Jadi nggak mau protes. Cuman intinya sih, kalau yang saya lihat saat ini adalah kesadaran yang perlu dibangkitkannya justru dari usernya. Bahwa ini adalah platform yang sedemikian bebas, tapi sebetulnya tidak sedemikian bebas. Gitu. Yang tadi kita bahas lagi. Bahwa saat ini memang secara etis ada kata-kata bahwa ini nggak boleh direkam ya. Ini nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya. Tapi ketika misalnya ada yang iseng dan merekam, dan pernyataan lo memang sesuatu yang bisa digunakan melawan lo. Diplesetin mungkin. Sorry to say, tapi melihat kasus-kasus yang ada selama ini di Indonesia, hampir nggak ada yang mempermasalahkan, tapi kan itu sebenarnya nggak boleh direkam gitu. Ya, I believe you know what I mean gitu. Cuman intinya sebenarnya nggak sebebas itu juga gitu. Sebagaimana kita tahu kayak di dunia nyata kita lagi ngomong entah di mana, di videoin, direkam, sepotong, ditampilin, konteksnya beda, bisa beda konteks. Jadi sebenarnya itu yang harus ditanamkan lebih ke situnya, bukan masalah mau blokir nggak blokir dan lain sebagainya, tapi gimana yang tadi saya bilang di Clubhouse ini you act like you do in a normal life juga gitu. Jadi emang benar-benar harus dijaga tata bicaranya dan juga either topiknya dijaga mungkin. atau siap dengan konsekuensi. Oke. Kalau emang lo udah siap dengan konsekuensi di kehidupan nyata, misalnya lo emang orangnya begitu, ya mindahin ke Clubhouse nggak ada masalah gitu. Oke. Ya itu yang tadi saya bilang, bentar lagi mungkin akan ada PR kantor yang kayak, Pak, mungkin jangan masuk room yang ini, gitu. Itu akan ada tuh gitu. Karena kemarin saya pernah ada yang ngomongin gitu, Dwik, kok kemarin gue lihat lo ada di room gitu. Ngapain lo gitu? Hah? Ya kepencet. Emang kenapa? Ya gue kepencet, kenapa gitu. Lu, ada kemarin, Dwik, kok gue lihat lo kemarin ada di room cari jodoh, lu bukannya punya pacar? Ya kan gue pengen tahu orang nyari jodoh gimana di Clubhouse. Emang kenapa? Gitu loh maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi kan bisa jadi nanti misalnya ada CEO mana di screen cap. CEO ini tertangkap sedang di room cari jodoh di Clubhouse gitu kayak, oh come on man. Iya Gue bisa ngebayangin gitu akan ada kayak gitu kayak aduh tolong lah gitu. Padahal dia cuma mau dengerin dong atau enggak cerita pengalaman dia gitu misalnya. Mungkin ya. Yes. Oke, tapi harapannya Mas Dwika sendiri nih sama Clubhouse, akankah dia menjadi platform yang sangat useful dan masif kayak Instagram? Mungkin gini, kenyataannya gue harus bilang juga kenyataan pahitnya bahwa saat ini Twitter maupun Facebook sedang berusaha mengembangkan aplikasi sejenis. Gitu. Jadi tidak dipungkiri pasti akan ada terpecah juga secara audiens dan lain sebagainya. Mungkin harapannya adalah kalau Clubhouse, harapan saya pribadi ya, kalau Clubhouse bisa menjaga kualitas kontennya sampai kayak sekarang, it's quite a healthy balance gitu ya, keseimbangan yang cukup sehat antara konten serius dan konten receh. Dan saya masih punya pilihan yang sehat buat mau dengerin yang serius maupun yang receh, I will be more than happy. Harapan terbesar saya adalah bahwa satu, orang-orang semakin sadar dan yakin bahwa ini adalah it's just another social media, jadi gunakan secara sehat, gunakan dengan seimbang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor sendiri. Jangan sampai ada yang kayak 24 jam di Clubhouse juga, itu juga nggak bagus gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana yang diambil dari sini yang baik-baiknya, bukan yang buruk-buruknya. Karena di setiap sosmed pasti ada yang akan pakai buat yang buruknya, kita coba pakai buat yang baiknya yuk gitu. Yang baiknya buat kita apa kan beda-beda, tapi intinya kalau ada sesuatu yang lo nggak suka dari situ, ya dihindarin aja, pilih aja yang lo suka gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Oke, berarti lebih ke masyarakat user. juga mungkin lebih kayak gitu kali lebih ya. ke community-nya menjadi cukup dewasa untuk menggunakan sosial media ini dengan membawa manfaat paling nggak buat dirinya sendiri. Oke, lebih dewasa dan juga picky ya sama diri kita. Bisa. Oke, makasih loh Mas Dwika udah ngobrol-ngobrol Sama-sama. sama Detikom dan juga sama Sama-sama. teman-teman Detikers di rumah. Teman-teman Detikers. Keren juga namanya Detikers ya. Detikers kita punya panggilannya. Kayak mau piknik ya. Waduh, Tikers. Oh, iya, Itu. Tikers. Aduh, untung nyambung gue. Bagus. Oke, Detikers, makasih banget nih buat teman-teman yang udah dengerin kita ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Amin. Info yang udah kita sharing tentang Amin. Clubhouse dan semoga kita doain juga semoga siap nih untuk Android karena biar teman-teman Android juga Betul. ikut join Betul. room-room yang seru-seru. Biar rame. Biar rame. Bagus. Oke deh kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.